Kemarin kita udah ngetes SSD portable canggih bre, ada fingerprint scannernya dari brand baru namanya Fansiang. Nah hari ini kita akan ngetes SSD internalnya yang ternyata gak kalah canggih loh ini. Buat yang lagi hunting komponen PC, bisa coba mampir ke tokonya Tech and Tips. Scan aja barcode ini atau klik link yang ada di deskripsi, terus cek katalognya. Ada beberapa komponen mantan review, ada yang baru, ada merchandise Tech and Tips, dan mau ngerakit PC juga bisa sekalian di sana. Konsultasi gratis, bre. Ya, buat yang belum tahu, Fansiang ini adalah sebuah brand baru SSD. Sebenarnya di Indonesia nggak asing sih ya bahwa brand baru SSD terus bermunculan. Cuma kali ini agak berbeda karena sejauh ini yang saya tahu brand-brand baru yang beredar di Indonesia itu hanya memfokuskan jualannya di Indonesia aja. Jadi kalau kita cari di marketplace luar nggak muncul bre namanya. Nah, Fansiang berbeda. Di sini kalau kamu coba cari di Amazon misalkan, muncul di sana Fansiang ada. Dan bukan hanya jualan di pasar global. Fansiang ini juga aktif ikutan event internasional. Bre. Bulan Oktober kemarin, mereka ikutan event Gitex Global di Dubai. Mungkin tahun depan bakal ada di Computex kali ya. Atau udah ada tapi kemarin saya nggak lihat. Nah, kalau kemarin SSD portable-nya itu boleh saya bilang termasuk golongan SSD menengah ke atas lah ya. Dia kelihatan bukan barang abal-abal. Nah, ternyata SSD internalnya juga sama, bre. Ini dia udah saya lihat speknya, kelihatan bagus dan ternyata performance-nya juga tidak mengecewakan. Ini adalah Fansiang S770 NVMe PCI Express Gen 4 High Performance yang bukan hanya menawarkan kecepatan tinggi tapi juga udah punya DRAM cache. Kita lihat spek lengkapnya. Fansiang S770 ini menggunakan TLC 3D NAND Flash dengan transfer rate maksimum 7400 MB per second read dan 6800 MB per second write. Untuk NVMe Gen 4 ini sudah termasuk kategori speed tertinggi yang bisa kamu harapkan dari sebuah NVMe Gen 4 ya. Mau cari brand apapun, ultimate-nya Gen 4 ya segini. Karena bandwidth maksimum dari PCI Express Lane Gen 4x4 adalah 7,8 GB per second. Dia dijual dengan packing yang cukup mewah, bukan hanya unit SSD yang kita dapat, tapi ada heatsink yang mengcover depan dan belakang, beberapa lembar thermal pad sekaligus baut dan juga obengnya. Jarang-jarang ada yang nyediain paket lengkap SSD NVMe kayak gini nih. Menggunakan controller InnoGrid IG5236 CAA dan DRAM cache dari SK Hynix. Buat yang cuma sering dengar controller Python, sekedar info, Phison InnoGrid itu adalah brand controller SSD yang masing-masing bikin produk dengan kelas yang berbeda-beda. InnoGrid IG5236 CAA ini setara dengan Phison E18. Bahkan sempat ada yang ngetes InnoGrid ini sedikit lebih kencang dibandingin Phison E18. Tapi mungkin udah ada update baru kali ya, karena Phison E18 yang sekarang speednya udah 7400 MB per second juga. Sekarang kita cek performance aktualnya seperti apa dibandingkan dengan SSD lain yang barusan kita tes beberapa minggu lalu dan kebetulan punya spek yang hampir sama persis, Kio Apex H740. Untuk sequential transfer yang mewakili kecepatan maksimum yang bisa dicapai, terlihat Fansiang S770 sedikit lebih kencang dibandingin Kio Apex H740 baik untuk read maupun write-nya. Untuk random 4K, ini mewakili kecepatan paling lambat yang bisa dicapai. Fansiang S770 terlihat berimbang dengan Kio Apex H740. Operation per second, kedua SSD juga terlihat berimbang walaupun untuk read jumlah IOPS Fansiang terlihat sedikit di bawah Kio. Kemudian access time, untuk read Kio terlihat sedikit lebih responsif, sekitar 10 nanosecond lebih cepat, tapi untuk write-nya keduanya berimbang bre. Atau benchmark, untuk read walaupun maximum speed yang dicapai angkanya sama, tapi Kio terlihat bisa mencapai maximum speed sedikit lebih cepat. Cuma untuk write-nya kondisinya berbalik bre, di mana Fansiang S770 bisa mencapai kecepatan maksimum sedikit lebih cepat. 3D Mark Bandwidth Test, pada kondisi tertentu terlihat Kio H740 punya bandwidth lebih gede, tapi dalam kondisi lainnya Fansiang terlihat lebih bagus. Di mana kalau di rata-rata ternyata Fansiang S770 punya bandwidth sekitar 40% lebih gede dibandingin Kio Apex H740. Kemudian untuk access time hampir sama juga. Dalam kondisi tertentu Kio terlihat lebih responsif, sedangkan dalam kondisi lainnya Fansiang yang menang. Di mana kalau dihitung secara average ternyata Fansiang S770 lebih responsif sekitar 26%. Yap, itu dia tadi Fansiang S770 yang ternyata bukan hanya secara paket penjualannya yang bagus, secara performance-nya juga luar biasa. Tinggal gimana dengan harganya. Sering banget saya bilang, untuk segala hal, apalagi komponen PC ya, ada harga, ada kualitas. Kalau orang Jawa bilang, ono rego, ono rupo bro. Bahwa apapun brandnya, kalau memang mengejar kualitas, harganya juga akan mengikuti jadi naik bre. Nggak mungkin kualitasnya bagus, harganya murah-murah aja. Fansiang S770 1 TB. Saat video ini dibuat, harga
harganya Rp1.580.000. Pesaing terdekatnya yang barusan kita adu, Kio Apex H740, ternyata selain speknya yang hampir sama, harganya juga hampir mirip. Performance tadi kita udah lihat sendiri, walaupun dibilang kejar-kejaran, ya secara angka Fansiang terlihat sedikit memimpin, bre, terutama untuk transfer rate dan performance test di 3D Mark. Dan ini bikin saya excited banget mengikuti perkembangan brand SSD baru yang ada di Indonesia. Karena kemarin, terutama tahun kemarin itu ya, waktu kita bener-bener kejar-kejaran bunuhin SSD setiap minggunya, itu kita dibanjiri sama brand-brand baru yang masuk dengan jumlah tidak terhitung, tapi secara kualitas tidak bisa dipertanggungjawabkan. Banyak banget yang jualan barang yang kualitasnya nggak jelas, performance-nya nggak jelas, usianya juga nggak jelas. Sebelumnya Kio termasuk salah satu brand baru yang bisa menawarkan kualitas yang bagus, dan sekarang Fansiang melakukan hal yang sama. Mereka punya banyak banget varian produk di mana ada yang murah dan ada yang high performance juga. Dan ini sebenarnya adalah hal yang wajar karena kalau kita lihat brand terkenal sekalipun, mereka akan punya banyak sekali kelas produk. Ada yang kelas murah, ada yang kelas mahal, dan beda harga udah pasti akan beda kualitasnya. Semoga aja dengan bermunculannya banyak brand baru yang juga menawarkan high performance produk, setelah ini semuanya juga akan melakukan hal yang sama. Bukan hanya kejar-kejaran harga murah dengan kualitas yang gak jelas, tapi juga kejar-kejaran barang dengan kualitas yang bagus. Fansiang S770 ini tersedia dalam 3 varian kapasitas, 1 TB, 2 TB, dan 4 TB, dimana semuanya udah dibekali heatsink buat yang motherboardnya nggak ngasih heatsink bawaan. Dan udah support PS5 juga pastinya. Garansi resmi 5 tahun. Kalau pengen beli langsung aja ke official store-nya biar lebih tenang gitu ya. Biar nanti kalau ada apa-apa dan pengen klaim garansi, lebih gampang karena langsung ke yang punya.